Will, kuliah gue rungkat nih. Ya udah, sahabatin aja. Halo makers-makers di rumah, kembali lagi bersama kita di podcast KRS. Kuliah rungkat sambat. Masih tetap bersama kita berdua ya Will. Yoi. Di video terakhir ini di semester 2. Terakhir banget. Terakhir banget nih. Karena Wow. lihat juga nih suasana udah beda. Iya sih. Lihat bagusnya gini ya? Iya, apa cocokan begini ya? Iya, studio itu kayak monoton gitu. Iya, cuma kayaknya lebih mahal juga ya gini ya. Nah, ini lebih mahal teman-teman. Iya. Kita sewanya di 1 miliar lah gitu per jamnya. Jadi memang mahal banget. Kacau. Kacau. Semuanya tapi buat makers. Semuanya buat kalian, buat visualnya bagus Benar, gitu kayak. benar. Ini kan dilukis langsung kan sama Mhm. Wong Fei Hong. Iya, minta tolong. Minta tolong. Iya. Kembali lagi di podcast KRS bersama Benar. kita berdua, dan hari ini tuh sebenarnya kita nggak pengen yang mungkin serius-serius banget ya. Iya, Karena santai kita aja ada bintang lah. tamu juga kan. Kemarin episode kemarin itu ada yang gua diculik kamar. Ah, iya, Syukurnya gue bisa ngelepas sendiri gitu. Jadi gua dari situ. Di sisi lain juga dari episode-episode yang sebelumnya tuh udah banyak banget insight yang didapetin. Jadi Iya. tambahin lah satu episode nggak penting gitu. Penting sih. Oh, penting. Karena ini juga ada isinya lah nantinya. Oke. Karena hari ini tuh kita pengen bahas sesuatu yang mungkin akan dialami oleh makers-makers semua. Serius nih? Serius. Pasti banget. Pasti banget. Apa tuh? Liburan. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang liburan, teman-teman. Dimana sebenarnya tuh gue juga lumayan bingung gitu, liburan tuh sebenarnya harus ngapain kan? Libur nih Sabtu Minggu tuh sama liburan panjang tuh sama apa beda menurut lu? Beda. Karena liburan yang gue maksud di sini adalah liburan dari podcast KRS. Gue libur dari KRS serius, Phil. Iya sih. Tapi yang bikin Gua juga. tidak jadi mau libur gitu adalah mereka yang setia menonton. Bener. Pastinya Dan juga- makers ya. Bener, dan juga mungkin ini ya, apa namanya, gestar-gestar yang gokil gitu. Karena kan dari kemarin kita udah ada Bu Cleo, Iya. udah ada Kansel juga, Farhan, Kanadin. Kanadin. Dan kemarin tuh ada Amar ya. Pastinya value-value mereka ada lah, luar biasa juga. Luar biasa memang. Makanya gue tuh jujur memang kayak nggak bisa ngelepas diri dari KRS gitu. Benar. Tapi udahlah, basa-basinya di situ Iya, aja lah. iya. Udah, mereka juga Yaudah. mungkin pengen langsung nonton nih. Mereka udah pengen liburan kalau kata gue. Benar, karena kan mungkin ya bentar lagi juga liburan kan, habis itu banyak yang udah masukin masa-masa liburan Iya. gitu. Udah pengen istirahat, gue ngapain lagi di sini. Semangat ya editor. Gua kejar deadline dekat-dekat liburan. Ya, kalau kata gue nih, editor tuh nanti gajinya 2 kali lipat. Kenapa tuh? Karena kan kemarin Amar bilang gue nggak bayar gaji orang-orang. Oke. Nah sekarang gue bilang, editor kalau misalnya ngeditnya bagus, gajinya 2 kali lipat. Tapi lu minjem duit nggak? Adalah pakai duit pribadi gue. Oh iya, oke. Nah, ngomong-ngomong ya Wile, soal liburan. Emang Apa tuh? mahasiswa, kita sebagai mahasiswa itu perlu ya adanya liburan menurut lu sendiri? Menurut gua perlu sebenarnya. Walau kadang-kadang waktu libur juga nggak tahu mau ngapain. Itu dia. Cuma yang jelas liburan itu tuh value-nya rehat. Yang bener-bener kita tuh nggak diganggu sama urusan-urusan lain kayak urusan akademik. Walau nanti mungkin ada beberapa hal ya yang nggak bisa lepas lah, kayak teman-teman kuliah dan lain-lain. Cuma kan itu pembahasannya udah bukan soal kuliah lagi, mungkin lebih ke ayo nongkrong yuk di mana, nongkrong di mana. Jadi itu kan emang lebih fokus ke kehidupan sosialnya aja, Benar. bukan di tekanan-tekanan akademik, tekanan organisasi, tekanan ya pokoknya tekanan-tekanan yang lain lah. Emang beda-beda sih setiap orang gitu. Pasti ada yang libur itu biasanya ya dia nggak ngapa-ngapain. Kayak misalnya gue juga kayak gitu. Kalau gue liburan nih gue di rumah doang, tidur, bangun, makan, tidur lagi gitu. Nggak ngapa-ngapain. Gitu. Makanya mungkin makna liburan bagi orang-orang itu bisa ada yang beda-beda gitu. Nah kalau buat lu? Kalau buat gue, Iya. sebenarnya liburan itu menurut gue adalah momen dimana lu menghidupi hidup yang mungkin tidak akan pernah lu alami lagi ke depannya. Nah, artinya gini. Artinya liburan gue manfaatin untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang menurut gue ketika nanti gue udah kerja, gue nggak bisa jalanin aktivitas itu gitu. Tapi kan pas Contohnya. kerja juga nanti ada liburannya. Nah, ini makanya gue kasih contohnya. Oke. Contohnya adalah ketika gue liburan, gue itu pulang ke kota asal gue. Sehingga di kota asal gue biasanya nongkrong dan main dengan teman-teman SMA dan teman-teman masa kecil gue. Oke. Lu rantau banget nih anaknya. Gue rantau banget soalnya. Gue nggak di kota asal gitu. Sehingga memang perlu untuk
sedikit ini apa namanya adaptasi gitu. Nah terus yang kedua adalah soal liburan itu gue merasa kayak healing juga buat gue gitu. Oh, healing. Healing juga karena kan di sisi yang lain itu kita juga harus istirahat dari segala hal kan. Benar. Menurut tuh sendiri liburan tuh apa? Liburan ya yang tadi rehat kalau buat gua. Nah, di rehat itu bisa jadi ada healingnya. Karena kan tadi ya bebas dari tekanan, otomatis kitanya tuh memulihkan diri buat bersiap ke hal-hal besar berikutnya. Oke. Tapi ini yang gue pengen highlight adalah yang maksud dari gue ketika gue kerja liburnya akan udah terasa berbeda. Karena mungkin gini, gue itu kan pengen kerja di kota besar. Karena gue merasa kayak gue pengen mencari opportunity yang eksplorasi lah. Kita kan anak muda banget cepat kaya nih berarti nih. Iya itu juga. Itu grinding. Benar. 24/7. 24/7 thinking about you. Aduh. Nah, jadi kan kalau misalnya di kota besar itu mungkin teman-teman gue udah pada sibuk. Benar. Bahkan mungkin kalau misalnya ketemu lo aja udah susah gitu. Karena kan lu udah punya jalur lu sendiri. Iyalah. Gue juga udah punya jalur gue sendiri. Nah, malas juga kan. Makanya gue bilang liburan kali ini tuh atau mungkin liburan-liburan sebelumnya gue manfaatin untuk nikmatin momen itu gitu. Gue untuk hidup aja. Untuk menjalani hidup gue kayak misalnya menemani nyokap gue misalnya dia pengen jalan-jalan kemana itu gue temenin. Karena gue merasa kayak ya mungkin kedepannya nggak akan ada kesempatan kayak gini lagi gitu. Tapi kan gue nggak pernah tahu gitu. Sama. Gue juga punya banyak momen kayak begitu sih. Kalau ketika gue pulang terus gue benar-benar apa ya? Ya memang titik liburannya tuh di situ. Berarti lu mahasiswa rantau juga? Iya. Ya kan kita 1 unit ya? Iya. Lu pernah nanya ya? Kayak iya. Tahu aja ya? Lu kebanyakan gini kan. Nih makaps nih lama-lama udah kebanting HP ini. Alah males banget, udah liburan, buang-buang waktu dengerin kayak begini. Gimik lagi ya? Iya, gimmick lagi. Nah makanya nih topik berikutnya harus yang darda tuh. Iya, harus ada apanya gitu. Masalahnya tuh ya, masalah cuma satu teman-teman. Apa tuh? Masalah di sini tulisannya topik berikutnya pulang. Yang gue nggak tahu nih hubungan liburan sama pulang tuh apa, Win? Kalau menurut lu, liburan dan pulang emang hubungannya apa? Kalau mereka nggak merantau. Ah iya benar juga ya. Kalau gue sih jujur gara-gara gue mahasiswa rantau, gue itu bisa dibilang pulangnya itu benar-benar ya setahun 2 kali aja. Setahun 2 kali? Iya, kan makas-makas di rumah kan juga mahasiswa ya. Jadi otomatis paham tuh kalau libur itu ada semester ganjil dan genap. Genap ya. Nah kalau buat gue liburan semester itu otomatis gue pasti pulang. Oke. Karena gue sebelumnya juga memang nggak pernah ngisi libur gue pakai aktivitas kayak magang dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar udah liburan semester, gue langsung pulang ke kota asal gue. I see. Nah, tapi gue rasa buat teman-teman makers yang warlock gitu, warga lokal itu juga bisa berarti pulang, karena otomatis mereka nggak harus ke kampus aja, mereka tetap stay di rumah. Itu pulang. Pulang. Arti pulang tuh itu. Pulang. Coba abis ini kalian lihat di KBBI arti pulang itu apa? Apa? Oh, kacau nih gue. Kacau. Ya tapi memang semua orang tuh beda-beda ya. Mungkin memang untuk mahasiswa yang merantau, ya pulang itu bisa aja sama dengan liburan. Karena kan mereka pulang itu adalah sebuah momen yang pengen jarang lama. Iya. Ya maksudnya jarang terjadi. Dan biasanya kalau misalnya sekali terjadi itu durasinya lama kan. Nah, makanya gue juga merasa kayak ya bisa aja gitu. Ketika kita pulang, kita merasakan liburan. Benar. Tapi gue pengen nanya deh ke lu, Hats. Lu tuh kalau yang setiap pulang ke tempat asal lu tuh yang pasti banget pergi ke tempat lain dalam jangka waktu lama apa enggak? Enggak. Karena gue sebenarnya orang itu cukup nggak suka keluar. Makanya gue fokusnya itu ke satu kegiatan gue. Tapi untuk liburan itu jadi salah satu hal yang beda lagi tuh gitu. Karena kan kalau misalnya liburan gue juga harus fokus ke yang tadi gue bilang hidup gitu. Fokus ke menjalani momen yang nggak akan bisa gue ulangi lagi. Nah kalau misalnya gue lihat ya, mungkin makers di sini kan punya makna liburannya sendiri juga. Dan mungkin bingung gitu liburan harus ngapain. Nah kalau misalnya dari gue pribadi, gue merasa ya sebagai manusia itu kita juga harus bisa ibaratnya memberikan apa yang kita mau sedikit demi sedikit gitu.
Contohnya nih, Hmm. selama kalian berkegiatan, itu kalian nggak bisa jalan-jalan ke suatu tempat. Oke. Kayak misalnya nggak bisa hiking atau mendaki gunung. Misalnya ada yang hobinya hiking. Nah, Anak liburan cinta itu, alam gitu ya. benar, cinta alam. Liburan itu bisa dimanfaatin buat hal-hal kayak gitu. Misalnya hiking sama teman-teman, sama mungkin tour yang udah langganan. Benar. Itu momen yang bisa dimanfaatkan. Cuma ada satu Hans yang gue penasaran dari Apa? pernyataan lu tadi. Oke. Kenapa lu tadi sempat bilang kalau pelan-pelan? Pelan-pelan apa nih? Pelan-pelan kan lu bilangnya menikmati apa yang nggak bisa dilakukan pelan-pelan. Iya, karena kalau misal lu terburu-buru, menurut gue itu lu nggak bakalan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup lu gitu. Kan Oh. mungkin mereka makers juga ada dengan podcast dari Bu Cleo gitu kan. Mungkin kalau bisa itu ya sadar dulu aja sama apa Iya. yang lu rasakan sekarang. Nggak harus Saat semuanya ini buru-buru. ya, saat ini. Benar, nggak harus buru-buru kan. Kayak gue bilang pelan-pelan kan, dengan pelan-pelan Benar. kita bisa melihat kanan kiri kita gitu. Apa yang sedang terjadi, apa yang kita rasakan. Dan Itu. kita tahu kita harus ngapain gitu. Apa yang harus kita nikmati. Gitu. Oke, terakhir deh, biar nggak bosen nih. Gue pengen kita libur dari KRS. Gue juga pengen sih. Udahlah, tinggalin aja ya berarti ya.